Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Firmansyah. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan di sini pun ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Hermansyah, ada Miawati, dan yang terakhir ada Ika Sartika yang tentunya berhalangan hadir untuk saat ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nandang SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan SDM dan MSDM internasional. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia sebagai proses pengambilan keputusan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke penjelasannya. Untuk yang pertama, teori dasar pengambilan keputusan. Perencanaan SDM adalah sebuah keputusan yang ditetapkan melalui suatu proses, yang langkah-langkahnya harus dilakukan secara sistematik dan tertib. Proses pengambilan keputusan dalam bentuk perencanaan agar mendapat dukungan dalam pelaksanaannya harus diproses melalui kegiatan partisipatif dengan mengikutsertakan semua pihak yang terkait. Dalam hubungan dengan perencanaan SDM, berarti Departemen SDM harus melakukan koordinasi dengan dan menghimpun masukan serta mempergunakan data atau informasi dari departemen lainnya yang bersifat eksplanatif, terutama mengenai kondisi SDM pada unit kerja atau departemen masing-masing dan mengenai SDM batu yang diperlukannya. Dengan memperhatikan tujuan perencanaan SDM, berarti keputusan yang ditetapkan mencangkup dua aspek, berupa yang pertama, ada keputusan mengenai jumlah atau kuantitas yang bersifat prediktif, dan yang kedua, keputusan tentang kualifikasi atau kualitas yang bersifat kontrol atau pengendalian SDM sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan memiliki kemampuan mewujudkan kondisi organisasi atau perusahaan seperti yang diinginkan di masa depan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan menjelaskan tentang implementasi teori dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan SDM. Perencanaan SDM sebagai kegiatan pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari spektrum keputusan dengan karakteristik seperti uraian di atas. Untuk itu, perencanaan SDM perlu menetapkan secara jelas karakteristik masalahnya dan mengidentifikasi data atau informasi SDM yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dalam prediksi kebutuhan SDM dan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya. Untuk itu, sebelum mengetengahkan tentang identifikasi variabel dan data informasi yang dapat dipergunakan dalam perencanaan SDM, berikut ini diketengahkan hubungan dengan spektrum pengambilan keputusan yang akan mendasari tingkat keakuratannya dalam memprediksi kebutuhan SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, pembuatan kebijaksanaan dalam perencanaan SDM. Dalam pengambilan keputusan, sering terjadi keharusan mempertimbangkan berbagai faktor di luar variabel atau hasil analisis data atau informasi yang dipergunakan untuk memprediksi baik prediksi kebutuhan SDM secara kuantitatif maupun kualitatif. Faktor-faktor itu tidak dapat dihindari dan mengharuskan dilakukan pembuatan kebijaksanaan dengan maksud untuk memperbaiki, merubah atau menyempurnakan keputusan sebelum dilaksanakan sehingga ikut mewarnai keputusan yang diambil. Dari uraian singkat di atas, berarti kebijaksanaan atau kebijakan dasarnya adalah sebuah keputusan yang bersifat pemecahan masalah yang timbul setelah keputusan dilaksanakan. Kebijaksanaan atau kebijakan seperti itu bermaksud untuk
memperbaiki, merubah, atau menyempurnakan sebuah keputusan, kebiasaan, rutinitas, aturan yang berlaku, dan lain-lain. Karena suatu kondisi tertentu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Niawati. Kebijaksanaan bersifat ideal, berlaku terbatas sebagai kasus dan mudah berubah sesuai kondisi pada waktu dan tempat tertentu. Dalam arti tidak berlaku untuk umum jangka waktu cukup lama. Apabila kebijakan ini akan diberlakukan untuk jangka waktu lama atau luas atau umum, harus diupayakan atau diangkat menjadi keputusan. Kebijaksanaan yang merubah suatu keputusan yang seharusnya tidak terlihat sebagai kebijakan, tetapi tetap sebagai keputusan yang diberlakukan secara luas dan cenderung berlaku permanen. Kondisi seperti itu tidak boleh terlalu banyak dilakukan dalam perencanaan SDM. Dengan demikian, yang penting dalam membuat perencanaan SDM adalah kemampuan memprediksi secara akurat dan kualitatif agar sebagai keputusan yang mampu memperoleh SDM yang baru dan mempertahankan SDM yang lama, yang memiliki kemampuan tinggi dan beradaptasi, mengimplementasikan kebijakan operasional bisnis sehingga sekarang dan di masa mendatang, yang karena pengaruh eksternal mengharuskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan untuk diperbaiki atau dibatalkan dan diganti dengan kebijakan yang baru. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perencanaan SDM. Adapun 7 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, yaitu yang pertama nilai-nilai, yang kedua institusi atau peraturan, ketiga kualitas informasi atau data, keempat tingkat kepastian, kelima kondisi yang menekan, keenam kepribadian atau integransi, atau yang ketujuh potensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu dapat bersumber dari dalam diri dan dari luar pengambilan keputusan atau kebijaksanaan yang kerap kali sangat dominan. Dengan kata lain, ketujuh faktor seperti telah dikemukakan di atas tidak sama kekuatannya satu dengan yang lain dalam mempengaruhi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, kerap kali ditemui salah satu atau lebih dari faktor, di antaranya faktor-faktor tersebut yang berpengaruh sangat dominan, sedangkan faktor-faktor yang lain kurang dominan. Kondisi seperti itu tidak terkecuali dapat terjadi pada pelaksanaan pembuatan keputusan yang disebut perencanaan SDM. Nah, selanjutnya adapun kesimpulan dari penjelasan yang kita jelaskan tadi, perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian, memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan SDM adalah sebuah keputusan yang ditetapkan melalui suatu proses yang langkah-langkahnya harus dilakukan secara sistematik dan tertib. Perencanaan SDM sebagai kegiatan pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari spektrum keputusan. Untuk itu, perencanaan SDM perlu menetapkan secara jelas karakteristik masalahnya dan mengidentifikasi data atau informasi SDM yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dalam prediksi kebutuhan atau demand SDM dan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.